Tapi apakah tingkat kepatuhan lembaga pendidikan itu rendah sehingga sekolah itu harus ditutup? Kan tidak juga. Sehingga sebenarnya kalau misalnya yang pada kali bilang bahwa setiap daerah punya masalah masing-masing, kebijakan itu tidak berkacamata kuda, gitu. Hukum itu tidak berkacamata kuda. Masalahnya setiap daerah punya wilayah dan persoalan itu masing-masing, sehingga kebijakan itu bisa saja bersifat top down, bukan saja bottom up. Itu. Ya, terima kasih. Ya. Dan banyak, saya punya penelitian itu banyak orang yang berpaham bahwa salah satu mencegah wabah pandemi ini, ya harus rajin sholat. Karena dengan rajin sholat 5 kali dicuci. Mau bangun subuh, wudhu, bersuci. Habis itu duhur, bersuci lagi. Habis itu asar, bersuci lagi. Maghrib, bersuci lagi. Mau tidur, sebelum isya, bersujud. Dan kita bersuci kembali 5 kali suci. Kalau kita menggunakan sholat sebagai metode untuk menghindari kita dari pandemi. Itu belum ditambah yang sunat-sunat. Nah, kalau kita menggunakan metode perspektif Islam, dia telah melewati dan melampaui negara. Negara cuma protokol kesehatan, cuci tangan, jaga mulut. Cuma itu cuma melindungi material kita, melindungi jasmani kita, tapi rohani kita tidak terlindungi. Nah, itu kelemahan-kelemahan negara dalam membangun sebuah aturan. Dia tidak masukkan agama sebagai pelengkap dalam membangun hierarki hukum. Saya kira harusnya saudara-saudara sekalian, Anda harus mengikuti protokol kesehatan dan rajin sholat. Karena itu membantu, karena sholat itu bagian dari penyucian diri, bagian dari kita menghindar dari pandemi. Nah, itu tidak diatur oleh negara. Kalau Islam sebenarnya dari subuh sampai itu 5 waktu itu kita bersih. Tapi apakah ritual agama Islam itu tidak cukup dalam membatasi pandemi itu? Kan ini sekali sejarah. Nah, yang pertama terjadi di Wuhan dan masyarakat Wuhan itu mengikuti praktik yang dilakukan oleh masyarakat Uyghur pada saat itu. Bayangkan, Uyghur dalam catatan 2018 itu ada 100 juta jiwa. Bayangkan, itu muslim. Dan mereka tidak terkapar oleh pandemi itu. Itu sedih sekali. Berarti ada diduga bahwa karena mereka taat pada sholat sehingga 5 kali bersuci per hari, itu yang membuat mereka tidak terkapar. Makanya itu yang harus sebenarnya yang ditutup itu adalah sektor yang punya potensi terkapar COVID itu ya besar sekali. Nah, kalau masjid saya pikir ya pemerintah harus punya kajian khusus. Itu hakim dia mau membuat keputusan yang ada keputusan hakim. Bahkan di beberapa negara yang lain itu disebut jurisprudensi. Ada keputusan hakim yang kemudian lahir jadi hukum. Itu berdasarkan 3. Yang pertama adalah undang-undang, yang kedua adalah logika, dan yang ketiga adalah keyakinan hakim. Keyakinan hakim. Sekarang menjadi pertanyaan banyak kemudian yang tadi. Dia tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Apakah itu juga bagian dari keyakinan hakim? Keyakinan hakim yang seperti apa? Ini soal abstrak, soal moral. Jadi keyakinan apa yang diyakini lalu kemudian dituangkan? Apakah keyakinan memberikan rasa keadilan ataukah keyakinan memberikan sesuatu, ada imbalan? Maksudnya ketika masalah itu menempuh kita, bisa nggak kita berlaku adil? Ya. Seperti Nabi katakan, sekalipun ketika Fatimah yang bikin masalah, aku sendiri yang memotong tangan. Nah, itu berarti ada keteladanan hakim yang ditunjukkan oleh Nabi. Terbaik adalah moralitas para penegak hukum. Oke. Makanya kita punya adik-adik ini ke depan jadi hakim, makanya kalian kuliah baik-baik, perbaiki moral Anda, akhlak Anda, supaya tidak terjadi seperti yang sudah terjadi kali sebelumnya. Mungkin harus ada fakultas moral. Fakultas moral. Nah, ini ya harusnya jadi fakultas moral. Yang penting sudah bayar 15 juta atau apa? Yang penting semuanya sudah bayar tuh. Iya. Dosennya Umar. Oke, kita teman-teman sekalian, demikianlah diskusi kita, dialog kita, dan kebenaran yang kita yakini adalah kebenaran yang berdasarkan persepsi kita, pengetahuan kita, berdasarkan ilmu kita. Jadi teman-teman jangan lupa setiap hari Rabu ba'da sholat asar ikuti konsultan hukum yang dibawakan oleh
Bapak Ghazali Rahman, salah satu praktisi dan pengacara dari Fakultas Syariah, dan mudah-mudahan ketika teman-teman punya masalah hukum atau masalah tanah atau masalah keluarga, masalah apa saja, itu bisa dipercakapkan di kedai Masjid Imam Ghazali. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu masalah perasaan juga.